Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tama Ayulia Rizky dari kelas KP3A nomor absen 23. Pada video ini saya akan memaparkan materi mata kuliah auditing mengenai bukti audit. Dalam pemaparan materi ini ada dua pokok bahasan yang akan saya bicarakan. Yang pertama yaitu mengenai prosedur audit dan yang kedua mengenai keputusan yang harus diambil auditor berkaitan dengan bukti auditnya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai prosedur audit. Sebelum kita membahas bagaimana prosedur audit secara umum itu, lebih baiknya kita harus tahu apa itu prosedur audit. Prosedur audit merupakan metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Nah, karena kita sudah tahu apa itu prosedur audit, kita langsung masuk ke klasifikasi prosedur audit. Dalam prosedur audit dibagi menjadi 7 klasifikasi. Yang pertama yaitu pengujian klasifikasi. Prosedur audit ini digunakan untuk memutuskan apakah transaksi diklasifikasikan dengan benar dalam laporan akuntansi. Yang kedua, pengujian kelengkapan. Prosedur ini menguji apakah ada transaksi yang hilang dari catatan akuntansi. Nah, sebagai contoh, yaitu laporan bank klien dapat ditelusuri untuk melihat apakah pembayaran kepada pemasok tidak dicatat atau dicatat dalam buku. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu test cut-off, merupakan prosedur audit yang digunakan untuk menentukan apakah transaksi telah dicatat dalam periode pelaporan yang benar. Contohnya, catatan pengiriman dapat ditinjau untuk melihat apakah pengiriman ke pelanggan pada hari terakhir bulan itu dicatat dalam periode yang benar. Kemudian klasifikasi prosedur yang keempat yaitu pengujian kejadian. Prosedur audit ini digunakan untuk menentukan apakah transaksi yang klien klaim sudah memang benar-benar terjadi. Contohnya, satu prosedur mungkin mengharuskan klien untuk menunjukkan faktur spesifik yang terdaftar di buku besar penjualan. Kemudian klasifikasi yang kelima yaitu pengujian eksistensi. Prosedur audit ini digunakan untuk menentukan apakah benar aset yang tercatat itu sudah dicatat dengan benar. Contohnya, auditor dapat mengamati inventaris yang diambil untuk melihat apakah inventaris yang tercantum dalam catatan akuntansi ini sudah benar adanya. Kemudian yang keenam, pengujian hak dan kewajiban. Prosedur ini digunakan untuk melihat apakah klien benar-benar memiliki seluruh asetnya. Contohnya, pertanyaan dapat dibuat untuk melihat apakah persediaan benar dimiliki oleh klien atau bukan ditahan pada konsinyasi pihak ketiga. Dan klasifikasi yang terakhir yaitu yang ketujuh, pengujian penilaian. Prosedur audit ini untuk menentukan apakah penilaian aset dan kewajiban dicatat dalam buku klien sudah benar. Contohnya, satu proseduran pemeriksa data harga pasar untuk melihat apakah nilai akhir dari surat berharga sudah benar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur audit secara umum. Ada 4 prosedur audit secara umum. Yang pertama yaitu perikatan audit, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengujian, dan yang keempat pelaporan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perikatan audit. Perikatan audit merupakan kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian dalam perikatan. Perikatan ini, seorang klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor dengan menyerahkan laporan keuangan kepada auditor, dan kemudian auditor akan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Prosedur yang kedua yaitu perencanaan. Auditor merencanakan bagaimana proses audit akan dilakukan. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Antara lain, yang pertama, memahami bisnis dan industri klien yang akan memberikan panduan tentang sumber informasi untuk pihak auditor. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitik mencakup pada identifikasi perbedaan yang signifikan dan mengevaluasi. Yang ketiga, menentukan dampak hasil prosedur analitik terhadap perencanaan audit serta mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Yang keempat, mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi pada tahap audit laporan keuangan. Yang kelima, faktor yang memberikan pengaruh pada saldo awal dan bagaimana mengembangkan strategi audit terhadap asersi signifikan. Dan yang terakhir, perlunya memahami pengendalian intern klien.
Prosedur yang ketiga yaitu pengujian. Auditor melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substansif. Pada tahap ini pula, auditor melakukan pemetaan tentang masalah yang muncul dari proses observasi tersebut. Dan prosedur audit umum yang terakhir yaitu pelaporan. Pada tahap ini, audit laporan keuangan terkait dengan pelaporan hasil audit merupakan bagian akhir, di mana laporan audit merupakan media yang digunakan untuk pihak auditor dalam melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Laporan audit ini harus memiliki kejelasan informasi yang disajikan, misalnya jenis jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, lingkup audit yang dilaksanakan, tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, rencana yang akan digunakan untuk tahapan selanjutnya. Sehingga dengan melakukan pelaporan terkait audit yang dilakukan, maka secara otomatis akan mampu berdampak positif pada proses penyusunan laporan keuangan. Nah, itu tadi 4 prosedur umum dalam audit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 10 jenis prosedur audit. Yang pertama ada prosedur analitis. Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan data. Prosedur ini umumnya digunakan dalam pendekatan top-down untuk mengembangkan harapan atas akun laporan keuangan dan untuk menilai kelayakan laporan keuangan. Yang kedua, inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Inspeksi sering digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom up maupun top down. Dengan inspeksi, auditor dapat menilai keaslian dokumen atau dapat mendeteksi keberadaan perubahan atau item yang ditanyakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu konfirmasi. Konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Konfirmasi menyediakan bukti bottom up dan digunakan dalam auditing karena bukti tersebut biasanya objektif dan berasal dari sumber yang independen. Yang keempat, permintaan keterangan. Meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, atau bisa juga kepada pihak ekstern seperti penasihat hukum klien. Yang kelima yaitu perhitungan. 2 aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang sudah dicetak. Teknik perhitungan ini memberikan bukti bottom up, namun beberapa auditor seringkali terdorong untuk memperoleh bukti top down guna mendapatkan konteks ekonomi dan prosedur perhitungan. Yang keenam, penelusuran. Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi. Kemudian menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Penelusuran sangat berguna untuk mendeteksi terjadi salah saji berupa penyajian yang lebih rendah dari seharusnya dalam catatan akuntansi, atau sering disebut understatement. Selanjutnya, jenis yang ketujuh yaitu pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Vouching meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Prosedur ini digunakan untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam catatan akuntansi atau disebut overstatement. Kemudian yang kedelapan, pengamatan. Berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Prosedur ini penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Prosedur ini memberi peluang untuk membedakan antara mengamati dan menginspeksi. Kemudian yang kesembilan ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Reperforming perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Auditor dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan pemrosesan awal telah selesai dengan pengendalian intern. Prosedur ini memiliki atau memberikan bukti bottom up. Dan yang terakhir, prosedur berbantu komputer. Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantu komputer atau computer assisted audit technique.
Nah, itu tadi pembahasan pada poin pertama. Sekarang kita masuk ke pembahasan poin yang kedua, yaitu mengenai keputusan yang harus diambil auditor sehubungan dengan bukti auditornya. Di sini ada 4 keputusan yang harus diambil oleh auditor yang berhubungan dengan bukti audit. Yang pertama ada penentuan prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua ada penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Yang ketiga ada penentuan besarnya sampel. Dan yang keempat ada penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Baik, pembahasan yang pertama yaitu penentuan prosedur audit yang akan digunakan. Untuk mengumpulkan bukti audit, auditor menggunakan prosedur audit. Contohnya 1. Hitung penerimaan kas yang belum disetor pada tanggal neraca dan awasi uang kas tersebut sampai dengan saat penyetoran ke bank. Yang kedua, mintalah cut-off bank statement dari bank kira-kira untuk jangka waktu 2 minggu setelah tanggal neraca. Yang ketiga, lakukan pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan yang diselenggarakan oleh klien. Kemudian keputusan kedua yaitu penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan audit. Auditor dapat mengumpulkan bukti audit segera pada awal tahun. Umumnya, klien menghendaki diselesaikan dalam jangka waktu 1 minggu dengan 3 bulan setelah tanggal neraca. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penentuan besarnya sampel. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Besarnya sampel akan berbeda-beda antara auditor satu dengan auditor yang lainnya dan dari prosedur audit satu dengan prosedur audit lainnya. Dan yang terakhir yaitu penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Keputusan mengenai banyak unsur yang harus diuji harus diambil oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Besarnya sampel akan berbeda-beda antara audit satu dengan audit yang lainnya dan dari prosedur audit satu dengan prosedur audit yang lainnya. Kemudian saya akan membacakan sebuah artikel yang berkaitan dengan kasus prosedur audit, yaitu kasus SNP Finance Sri Mulyani Hukum Deloitte Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada akuntan publik maupun kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance. Mengutip laman Kementerian Keuangan, dikutip CNBC Indonesia, Kamis 30 Agustus 2018, sanksi administratif dijatuhkan kepada akuntan publik Marliana, akuntan publik Merliana Syamsul, dan kantor akuntan publik Satrio Bing Eni atau SBE dan rekan yang terafiliasi Deloitte Indonesia. Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Tulis keterangan Bendahara Negara. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K, terdapat indikasi pelanggaran dalam audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik atas laporan keuangan SNP Finance tahun buku 2012 sampai 2016. Kedua akuntan publik ini dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar audit, standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Misalnya, yang pertama, pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Selain itu, sistem pengendalian mutu yang dimiliki kantor akuntan publik mengandung kelemahan karena tidak bisa melakukan pencegahan atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior dalam perikatan audit pada klien. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisme profesional, tegasnya. Atas dasar itu, Bendahara Negara pun mengenakan sanksi administratif kepada kedua akuntan publik berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan atau 1 tahun terhitung mulai berlaku sejak 16 September 2018 hingga 15 September 2019.
Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan sebagai bahan referensi pembuatan PowerPoint presentasi kali ini dan pembuatan video ini. Sekian pemaparan presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian materi ini kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.